Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Pembelajaran daring betul-betul membuat kita pusing. Pembelajaran daring benar-benar membuat guru itu pening. Dan pembelajaran daring betul-betul membuat semua orang itu garing, banyak mencibir, dan suara protesnya nyaring. Kak Yatno Bintang mensurvei beberapa guru, ini 10 hambatan pembelajaran daring. Apa saja? Ikuti yang satu ini. Yang pertama, orang tua sering nyinyir ke guru. Orang tua datang ke sekolahan protes ke guru karena anaknya tidak pernah tahu siapa gurunya, karena ketika daring tidak bisa melihat gambar secara utuh karena mungkin jaringan, karena yang lainnya. Sehingga orang tua banyak protes ke guru, sering mengadu ke orang lain, bahkan ke pejabat yang lebih tinggi, sehingga guru mendapatkan teguran orang dari atasannya, teguran kepala sekolah, teguran dari dinas pendidikan, dan sebagainya. Seharusnya orang tua justru mendukung tentang guru, tidak boleh menyatakan hal negatif guru ke anak, tidak boleh menilai sepintas dan di depan anak. Guru harus betul-betul dihormati, dan orang tua jangan sampailah nyinyir. Tapi itu problem pertama, guru mendapatkan protes dari orang tua, guru mendapatkan caci maki dari orang tua, dan guru geleng-geleng kepala karena satu persatu orang tua banyak protes, inginnya nuntut, anakku kok begini, anakku kok begini, kok tidak seperti itu, dan seterusnya. Hambatan pertama, orang tua sering nyinyir ke guru. Bagaimana yang kedua? Berikut ini. Nah, yang kedua, siswa pasif. Ketika pembelajaran daring berlangsung, siswa sangat pasif, hanya untuk memenuhi kebutuhan, hanya untuk memenuhi jadwal. Sangat pasif sehingga tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak menjalankan kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh karena tidak jelas apa yang dimaksud, karena tidak jelas yang dimaksud. Dan itu banyak disampaikan ke guru-guru. Jadi anak merasa, Bu, saya tidak tahu, Bu, Pak, saya tidak ngerti, Pak ini pasif betul. Bahkan guru-guru nyusul, bahkan guru-guru nelponi anak satu persatu. Jadi problem kedua adalah siswa pasif dalam proses pembelajaran karena wajah guru hanya dalam bayangan. Wajah guru hanya dalam sebuah kekosongan dan dia tidak merasa belajar. Bahkan dia melihat video lain, melihat HP lain sambil wajahnya ditampakkan ke layar padahal di tangannya main game karena tidak ngerti. Itu hambatan kedua. Yang ketiga, ikuti berikut ini. Yang ketiga, siswa merasa ditekan orang tua. Jadi siswa itu di rumah selalu dituntut oleh orang tua, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Padahal dia sudah mengikuti pelajaran dengan bagus bersama dengan gurunya. Tapi melihat anak hanya melihat HP, tidak membuka buku, dimarahi oleh orang tua. Jadi orang tua banyak menekan anak, sehingga anak itu stres ketika di rumah, inginnya cepat sekolah. Maka jalan penyelesaiannya, biarkan anak-anak belajar sendiri, karena yang belajar adalah anak-anak. Jangan sampai orang tua berpikiran seperti suasana biasanya. Jangan sampai orang tua banyak tuntutan ke anak sehingga anak kita akan menjadi stres.
Itu problem yang ketiga. Yang ketiga, siswa banyak ditekan-tekan oleh orang tua, apalagi orang tua yang perfect, saklek, anak saya harus pinter, anak saya harus pinter, anak saya harus begini. Tidak bisa, pandai itu proses. Jadi tenang saja, anaknya nggak usah ditekan-tekan. Siswa pasti punya tanggung jawab sendiri. Nah, yang keempat, berikut ini. Yang keempat, hubungan siswa dengan guru renggang. Hubungan komunikasi pembelajaran yang tadinya orang tua ke anak, seolah-olah guru itu orang tua dan siswa itu sebagai anak, hubungannya sangat dekat karena langsung di dalam kelas. Sekarang hubungannya renggang, bahkan terputus akibat tidak pernah jumpa langsung, akibat hanya dengan suara, dan siswa bisa melakukan sambil melakukan apa ketika ngomong dengan gurunya, lama-lama hubungannya akan renggang. Dan itu yang dirasakan para guru, sehingga siswa kurang perhatian terhadap komunikasi yang disampaikan oleh guru. Dan siswa tidak paham betul apa yang dimaui oleh guru, dan guru tidak paham betul apa yang dimaui oleh siswa. Mengapa? Karena terjadi kerenggangan komunikasi, kesenjangan komunikasi. Padahal dalam pembelajaran, kerenggangan komunikasi, kesenjangan komunikasi, ini gangguan belajar. Pembelajaran tidak boleh komunikasi antara guru dengan siswa terputus. Maka guru harus berusaha bagaimana agar tidak renggang dengan menciptakan sesuatu, dengan media sesuatu, dengan kreativitas sesuatu. Saya yakin bisa. Kerenggangan jangan sampai terjadi. Begitu. Kemudian berikutnya, kelima, tidak percaya kepada guru. Siswa tidak percaya kepada guru, orang tua tidak percaya pada guru akibat protes tadi, akibat kerenggangan hubungan, akibat ketidakserasian, akibat tidak ada hubungan langsung. Dan ini sangat bahaya, yaitu hambatannya tidak percaya kepada gurunya. Sehingga banyak guru yang mengatakan, saya sudah ngomong berkali-kali, siswa tidak melakukan. Saya sudah ngomong berkali-kali, siswa tidak jalankan. Saya sudah, sampai mulut saya pecah, siswa tidak memperhatikan. Mengapa? Karena terjadi ketidakpercayaan, dampak dari yang tadi. Bangun kembali ketidakpercayaan menjadi kepercayaan. Buang ketidakpercayaan, ganti dengan keselarasan dan keseimbangan hubungan. Guru percaya pada siswa, siswa percaya pada guru. Rata-rata guru tidak percaya pada siswa, dan siswa tidak percaya kalau garapannya diperiksa oleh guru, karena tidak pernah tahu coretan-coretan langsung dan gerak-gerik dari guru. Ketidakpercayaan sangat berbahaya dalam dunia pembelajaran. Yang keenam, berikut ini. Yang keenam, guru itu gagap dan gugup ketika mengoperasionalkan laptopnya. Sangat gagap ketika mengunggah PowerPoint ke dalam jaringan, karena dia tidak yakin ini sudah baik atau belum. Jadi guru gagap, kemudian gugup karena waktunya habis untuk persiapan penyetelan alat. Mengapa? Karena memang dadak, ini kan musibah, wabah ini tiba-tiba, sehingga guru tidak siap. Karena tidak siap, dia gagap terhadap teknologi, sehingga yang muncul kadang hanya suara saja, yang muncul hanya gambar yang susah untuk diperhatikan karena gambarnya stagnan, berhenti terus. Yang ada guru marah-marah, gagap dan gugup ketika menjalankan teknologi, karena ini sudah diterima apa belum ya suara saya, kira-kira cara ngomong saya ini sudah diperhatikan belum ya sama murid saya. Itu selalu muncul. Jadi hambatan keenam adalah guru sering gagap dan gugup. Nah, ini harus cepat diselesaikan dengan cara banyak berlatih,
mintalah pada guru-guru yang paham tentang IT, tentang teknologi informasi, suruh ngajari guru itu dan yakinkan bahwa guru itu bisa. Sementara ini kan guru hanya dilepas, silakan daring dengan program ini, buka di rumah dengan laptop ini. Mereka gagap dan gugup. Yang ketujuh, berikut ini. Yang ketujuh, lalai tujuan. Lalai tujuan, lupa dengan tujuan pembelajaran. Mengapa? Karena asik dengan alat yang gagap dan gugup tadi. Sehingga tujuan pembelajaran mau apa, lalai, akhirnya kembali ke ceramah, kembali ke menyebutkan. Padahal tujuannya membedakan, padahal tujuannya membandingkan, padahal tujuannya menyimpulkan. Tapi kembali ke laptop, kembali ceramah. Jadi lalai dengan tujuan, RPP tidak dipakai sama sekali karena dia harus banyak ngomong. Kebiasaan lamanya muncul lagi, terjebak pada instruksional, menyuruh siswa. Jadi guru lalai dengan tujuan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ikuti. Yang kedelapan, guru ngomong kosong. Dia tidak enak ngomong di depan laptop. Biasanya ngomongnya di depan siswa. Dan dia bisa termotivasi ngomongnya, bisa membuat alat lain, dan bisa berganti topik ketika tahu anak ngantuk, berganti gaya ketika tahu anak itu nakal kepada temannya, jawil-jawil begitu. Dia bisa mengubah cara ketika anak paling depan tanya, ada gerakan. Ini tidak ada. Guru ngomong kosong, ngomong di depan yang seolah-olah kosong, sehingga pokoknya berbicara kepada benda yang bernama laptop, dan dia tidak yakin itu diterima atau tidak, dan tidak yakin anak itu menerima atau tidak. Gangguan itu selalu muncul. Nah, yang ke-9 berikut ini. Yang ke-9, gangguan teknis. Alatnya tidak menjangkau, laptopnya remnya kecil, RAM-nya kecil, sinyalnya rendah, bahkan paket datanya kecil, sehingga nggak menjangkau. Jadi dia tidak menjangkau. Banyak siswa yang protes, Bu tidak jelas, Bu gambarnya hilang, Bu ini. Alatnya yang tidak menjangkau karena memang laptop guru tidak sama. Itu keluhan banyak guru. Ada yang laptopnya canggih, tapi ada yang datanya tidak ada. Ada yang sinyalnya susah, alatnya tidak menjangkau. Maka yang dilakukan guru adalah apa adanya, yang penting ngomong. Itu kelemahan yang terbesar pendidikan dengan pola pembelajaran daring, karena alatnya guru tidak menjangkau dan tidak kompatibel, tidak bisa digunakan oleh guru dengan baik, apalagi guru masih gagap dan gugup tadi. Ya, jadi alatnya tidak menjangkau, maka ayo bareng-bareng kita penuhi alat-alat komunikasi guru, bila perlu pakai kamera, bila perlu dengan laptop, bila perlu dengan audio yang bagus. Begitu, sehingga di sekolah multimedianya jangan hanya satu, kalau bisa ada 10, sehingga di tempat yang beda, sehingga guru bisa bermain dengan bagus, tidak di depan laptop. Ada kamera, ada mic, ada lampu, ada ini, dan guru bisa tampil di studio-studio itu. Ketika daring, sebaiknya sekolah siapkanlah 5 atau 10 tempat studio untuk daring. Nah, yang terakhir berikut ini. Nah, yang terakhir ini yang sangat berbahaya, muncul kata pokoknya, muncul jalan pintas, muncul terabas. Yang penting 1 semester sudah dilalui. Yang penting saya tiap hari sudah menyampaikan materi ke siswa. Yang penting RPP sudah saya buat. Yang penting saya sudah presensi. Pokoknya saya sudah melaksanakan pembelajaran. Pokoknya bisa jalan. Ini yang sangat berbahaya, sehingga dunia pembelajaran muncul seperti sulap, muncul
di atas baik, di dalam susah. Muncul kehidupan yang tidak sebenarnya pokoknya. Nah, itulah 10 hambatan, 10 gangguan pembelajaran daring. Yuk kita pecahkan bersama, kita harus bangkit, Indonesia harus hebat, guru harus maju. Harus lepas dari 10 gangguan itu. Sampai di sini, ketemu lagi, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.